Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini perkuliahan kalkulus integral. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang fungsi eksponensial alami. Atau kalian buka bukunya terkait materi fungsi eksponen asli. Dari definisi fungsi eksponensial alami yaitu inverse dari ln disebut fungsi eksponensial alami dan dinotasikan sebagai berikut. Ya, ini merupakan lambang dari eksponensial. Dengan demikian, X sama dengan eksponen Y jika dan hanya jika Y sama dengan ln X. Atau di sini X sama dengan eksponen Y atau E pangkat Y. Kita tulis. Dan ini juga Y itu sama dengan ln X ya, dari sini. Atau definisi tersebut dapat kita peroleh eksponen ln X sama dengan X, di mana X-nya positif. Jadi eksponen ln X atau kita tulis E pangkat ln X itu nilainya sama dengan X. Dan ln eksponen Y sama dengan Y untuk semua Y. Jadi, di sini ada definisi ln E pangkat Y sama dengan Y. Ini definisi ini harus kalian pahami ya. Jadi, X itu misalkan sama dengan E pangkat Y, maka Y sama dengan ln X. Dan untuk E pangkat ln X ini nilainya sama dengan X dan ln E pangkat Y ini nilainya sama dengan Y. Karena eksponen dan ln adalah fungsi yang saling inverse, maka nanti grafiknya seperti ini. Ya, ini merupakan grafik dari Y sama dengan ln X, ya, yang dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka diperoleh Y sama dengan E pangkat X, atau Y sama dengan eksponen X. Ya, kita ke definisi bahwa untuk bilangan E atau huruf E di sini merupakan bilangan Euler. Ini dinotasikan sebagai suatu bilangan real positif dan tunggal. Ln E ini nilainya sama dengan 1. Ya, ln E nanti nilainya sama dengan 1. Dan definisi bilangan Euler yang lain yaitu sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu kita ke teorema ya. Misalkan A dan B adalah sembarang bilangan real, maka E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan E pangkat A tambah B. Dan E pangkat A dibagi E pangkat B ini sama dengan E pangkat A kurangi B. Ya, ini sifat dari fungsi eksponen. Untuk membuktikan yang pertama, yang ini, nah, kita tulis E pangkat A dikali E pangkat B ini sama dengan eksponen ln E pangkat A dikali E pangkat B. Sesuai sifat dari ln yang ini untuk perkalian ya, maka ini hasilnya sama dengan ln E pangkat A ditambah ln E pangkat B. Sesuai persamaan definisi yang awal ya, yang sebelumnya, bahwa ln E pangkat A ini nilainya sama dengan A. Dan ln E pangkat B ini sama dengan B. Maka diperoleh eksponen E tambah B. Atau kita bisa tulis E pangkat A tambah B. Jadi tadi untuk ln E pangkat A ini nilainya sama dengan A. Dan ln E pangkat B ini sama dengan B. Untuk yang bagian kedua juga sama caranya, nanti kalian bisa coba di rumah untuk membuktikannya. Selanjutnya yaitu kita ke turunan E pangkat X atau eksponen X. Karena eksponen dan ln adalah dua fungsi yang saling inverse, maka eksponen X atau kita tulis E pangkat X ini nanti dapat diturunkan. Misal untuk X sama dengan ln Y. Kedua persamaan ini ya, yang kiri dan kanan kita turunkan terhadap X. Misal turunan dari X sama dengan 1. Turunan dari ln Y
ya, sama dengan 1 per Y dikali D, turunan dari Y. Ya, kalian harus tahu bahwa turunan ya dari ln Y itu sama dengan Y dikali Ini untuk turunan dari ln Y itu sama dengan 1 per Y dikali dengan turunan dari Y. Ya. Atau minggu kemarin telah kita bahas yaitu turunan dari ln X, ya, turunannya itu sama dengan 1 per X. Karena ini Y, ya, maka ini 1 per Y dikali dengan turunannya dari Y. Kita peroleh persamaan ini, ya, sehingga turunan dari Y ini sama dengan Y, atau sama dengan E pangkat X. E pangkat X adalah turunan bagi dirinya sendiri. Jadi, kita peroleh bahwa turunan dari E pangkat X sama dengan E pangkat X. Ya. Jadi, turunan dari E pangkat X ini sama dengan E pangkat X. Atau, menurut aturan rantai, ya, misalkan ada pemisalan U, turunan dari E pangkat U sama dengan E pangkat U dikalikan dengan turunan dari U. Kita ke contoh soal. Ya. Misalkan tentukan turunan dari E pangkat X. Ya. Tentukan turunan dari E pangkat akar X. Ya. Karena turunan dari E pangkat akar X, ya, menurut aturan rantai yang ini turunannya yaitu E pangkat akar X dikalikan dengan turunan dari akar X. Kita ketahui bahwa turunan dari akar X, ya, nilainya itu 1 per 2 akar X. Atau kita peroleh hasil bahwa ini hasilnya E pangkat akar X per 2 akar X. Ini turunan dari akar X yang ini. Contoh yang kedua, misalkan tentukan turunan dari E pangkat X kuadrat ln X, ya. Ini sama dengan E pangkat X kuadrat ln X dikalikan dengan turunan dari X kuadrat ln X. Kita cari turunan dari X kuadrat ln X, ya. Ini turunan hasil kali, maka kita peroleh X kuadrat dikali 1 per X ditambah 2X ln X. Atau kita peroleh hasil bahwa X dikali E pangkat X kuadrat ln X dikalikan dengan 1 ditambah ln X kuadrat. Ya. Ingat bahwa turunan dari X kuadrat ln X, ya, ini karena hasil kali, ini misalkan F dan ini fungsi G. Maka turunannya F dikali G aksen ditambah F aksen G, ya. Maka turunan dari ini, ya, yang ini nanti hasilnya X kuadrat dan turunan dari ln X, yaitu 1 per X ditambah turunan dari X kuadrat yaitu 2X dikalikan dengan G. G-nya itu ln X. Yang ini kita peroleh bahwa X kuadrat dikali 1 per X hasilnya X, ya. Atau bisa kita tulis yang tadi, ya, E pangkat X kuadrat ln X, ya, dikalikan dengan tadi X kuadrat dikali ini 1 per X yaitu nilainya X. Ditambah dengan yang ini sesuai fungsi ln, ya. Bisa kita tulis ini tuh X dikali ln X kuadrat, ya. Di sini. Kita kalikan, kita peroleh bahwa nilainya itu X E pangkat X kuadrat ln X. Kita faktorkan, nanti dikalikan dengan 1 ditambah ln X kuadrat. Ya, berikutnya ke integral, ya. Kita mau mencari integral dari E pangkat negatif 4X dx. Misalkan ini sebagai U.
U-nya sama dengan negatif 4X, maka DU sama dengan negatif 4DX ya. Ini integral dari E pangkat negatif 4X dx ya. Ini sebagai U. Jadi U-nya itu sama dengan negatif 4X, maka DU-nya itu sama dengan negatif 4DX. Maka DX-nya itu sama dengan negatif 1/4 DU. Dari sini ya, integral dari E pangkat negatif 4X dx itu sama dengan negatif 1/4 integral dari E pangkat U DU. Karena tadi dx-nya ini nilainya negatif 1/4 DU. Ini integral dari E pangkat U, yaitu E pangkat U. Atau hasilnya sama dengan negatif 1/4 dikali E pangkat U ditambah C. Dan jangan lupa U-nya kita ganti lagi menjadi negatif 4X. Jadi nanti hasilnya negatif 1/4 E pangkat negatif 4X ditambah C. Selanjutnya kita mau menghitung integral dari integral dari 6 E pangkat 1/X dibagi X kuadrat dx ya, dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Ini pakai pemisalan, misalkan U-nya sama dengan 1/X ya. Di sini kita peroleh bahwa DU-nya itu sama dengan negatif 1/X kuadrat dx. Ini. Nanti untuk batasnya, tadi untuk batas X ya, ini 1 sampai 2. Ini untuk batas X ya. Kalau untuk batas U, berarti karena U-nya itu sama dengan 1/X ya, untuk menentukan batas ya, misalkan X-nya 1. X-nya 1, maka U-nya 1/1 sama dengan 1. Ya. Kalau X-nya 2, kita substitusi ke persamaan ini, maka U-nya kita peroleh 1/2. Ini batas U-nya. Jadi integral dari 6 E pangkat 1/X dibagi X kuadrat dx itu sama dengan integral, ya, ini batasnya dalam U, 1 sampai setengah. Ini negatif 6 E pangkat U DU. Ya. Yang ini karena tadi udah kita misalkan 1/X-nya U berarti E pangkat U, dan yang ini 1/X kuadrat dx-nya yang ini itu sama dengan negatif DU ya. Atau kita balik ya, batas atas sama batas bawahnya ini tuh sama dengan integral batas bawahnya 1/2 sampai 1. Ya, ininya jadi positif 6 E pangkat U DU. Kita substitusi ya, integral dari 6 E pangkat U DU itu sama dengan 6 E pangkat U. Ini batas bawahnya setengah, batas atasnya 1. Kita peroleh hasil bahwa 6 dikali E dikurangi akar E. Ini hasilnya. Oke, untuk latihan soal yang ini, tentukan DY atau turunan dari Y. Kalian pilih 3 soal untuk dikerjakan di rumah. Dan untuk soal latihan yang kedua, yaitu tentang integral, kalian pilih juga 3 soal ya, dari soal yang disediakan. Oke, mungkin cukup ya pertemuan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat via WA ke Ibu ya. Dan jangan lupa latihan soalnya dikerjakan di rumah. Ibu tutup ya pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.